Enggak. Biar kamu bayar aku 100 juta enggak. Coba dulu. Enggak. Kamu kebanyakan nonton TikTok. Kamu kebanyakan nonton TikTok. Kayak gitu. Atau satu tangannya after day. Enggak, kamu kebanyakan nonton TikTok. Ini efek kebanyakan nonton TikTok, TikTok syndrome. Dan kalau kamu di setel lagu TikTok, tuh kan? Itu. Nggak, sebentar loh. Enggak, aku nggak jalan aku. Apa? HP-mu bunyi, kayaknya ada pertanyaan dari netizen. Astaga! Sorry Hiros. Lupa kita, aduh. Pertanyaan dari Hiros ya. Apa Yusa ini? Kali ini. Oh Yusa ini, pertanyaan dari Yusa gitu. Mas bisa nggak teriak-teriak di... Wah dilarang teriak-teriak. Iya, sorry. Kita dilarang teriak-teriak. Enggak kok. Bercanda guys. Bercanda Hiros. Guys terus. Iya, kebiasaan dong. Gimana? Halo guys. Kebiasaan. Welcome to my channel. Subbreaker apa sih garing anjir? Enggak, maksudnya mau lucu tapi kayak garing gitu. Enggak, karena umurnya udah nggak bisa ke sana. Jangan lupa subrek. Apaan? Nggak penting sih, nggak di subscribe juga nggak penting. Kalian itu mau subscribe mau enggak terserah. Itu nggak masalah ya. Mau nonton juga terus menghina ya udah silahkan. Nggak masalah gitu loh. Dengarkan aja apa yang kita bicarakan ini. Nah, selama kamu dari lulus SMA nih, Ndra, sampai sekarang, perjalananmu udah cukup panjang tuh kan, dari yang banyak bercanda, tiba-tiba Banyak apa? Masa SMA-mu menyenangkan nggak? Kata orang ini kan masa SMA. Enggak menyenangkan sama sekali masa SMA ku. Masa yang emas. Saks. Kenapa? Kamu diapain di SMA? Iya anjir, mau ngebongkar. Enggak sih, enggak bagiku enggak begitu menyenangkan masa SMA. Apa? Ada apa? Kalau orang-orang pengen kembali ke masa SMA. Iya, pengen kembali. Orang-orang tuh banyak sekali aku pengen mulai masa SMA. Nah, ini boleh aku kutip enggak nih? Apa itu? Terlepas mengulang kembali ke masa SMA atau kayak aku pengen mengulang kembali, kalau bisa nggak melakukan hal-hal yang seharusnya nggak kulakukan. Ya kalau kamu mengulang kembali berarti kamu bodoh gitu loh. Mengulang masa lalu kayak nggak penting sih menurut gue, itu ya udah. Itu yang memang harus kamu jalani dan harus kamu lewati. Seharusnya nggak mengulang masa lalu. Iya. Seharusnya gini, menikmati masa lalu. Iya. Aku ingin kembali dan menikmati, bukan mengulang ya. Mengulang. Enggak. Kalau mengulang ya kamu akan mengulang kegiatan salah-salahmu itu. Iya. Itu kan. Gimana SMA-mu gimana? Menyenangkan nggak? Nggak menyenangkan sih bagiku. Apa yang terjadi di sekolah? Bisa diceritakan? Biasa anak bawang, nggak punya teman cuma 1-2. Termasuk kamu temanku. Makanya kamu di sekolah pelajaran gimana? Yang apa pelajaran? Paling bahasa Inggris sama kimia. Widih. Itu pun cuma kalau zaman kita catur bulan pertama doang yang kimia, habis itu udah balik ke IPS. Kimia ya. Waduh. Ke IPS. Ya udah. Kamu belajar apa, motivasimu ini menyukai kimia? Nggak tahu, senang aja. Apa? Kamu senangnya di mana? Gurunya kah? Gurunya aja nggak ada sih. Nggak, kalau aku suka ya udah suka aja gitu, tanpa harus ada alasan. Iya. Kadang-kadang kita tanpa alasan. Tanpa alasan. Kadang-kadang kita suka sesuatu tanpa alasan, ya udah suka aja, nggak perlu alasan apapun. Bener. Itu adalah suka yang tulus ya. Anjing. Nanti berarti ada quotes di sini ya. Rasa suka yang tulus, rasa suka tanpa alasan. Anjing. Nanti gue buat story anjir. Jadi kalau ada orang yang nanya nih kan, kamu sayang aku kenapa? Tanpa alasan. Jangan ditinggalin kalau sudah kayak gitu. Tapi kalau ada nih, kamu suka sama aku kenapa? Karena kamu baik. Tinggalin. Bohong dia berarti ya. Semua orang baik anjing. Jadi, semua orang tuh pada dasarnya baik ya. Jadi kalau misalnya ada cowok dia atau cewek dia berkata, aku mencintaimu, menyukaimu tanpa alasan, jangan ditinggalin. Langsung nikahin. Kalau dia punya duit. Nikah nggak usah pakai duit, pakai niat. Oh jadi kemarin nikah pakai niat ya, bismillah gitu ya? Kupinang kau dengan bismillah? Enggak juga ya, pakai modal juga kan? Maksudku gini, memang itu membutuhkan uang, kayak gitu. Tapi bukan itu intinya. Intinya apa? Pernikahan tuh intinya? Intinya tuh gini, kamu nikah besar tapi tanpa niat itu percuma. Oke, kamu bikin party ratusan juta, oke. Kalau abis itu kamu tidak punya
niatan yang tulus untuk menikah ya nggak akan ya rumah tanggamu ya nggak bakal inilah. Gimana sih orang melakukan hal tanpa niat tuh gimana sih? Kayak hanya sekedar menjalani. Sekedar aja gitu nah. Kayak misalnya kamu kan disuruh kan, iya. Kayak gitu ya jadi. Iya, jadi kan nggak niat gitu. Kalau orang niat kan misalnya disuruh nyapu dulu Ki. Oke, siap. Nyapu tanpa disuruh pun akan nyapu gitu ya. Enggak, ini kan karena disuruh. Oh iya. Gitu loh. Nyapu dengan baik. Bener gitu loh nyapunya. Tapi kalau misalnya gini, nyapu sana. Iya, capek. Suruh. Sembarangan. Penuh dengan keluh kesah jadinya. Penuh dengan keluh kesah, kayak gitu. Jadi kalau nikah tuh sebenarnya basically niat dulu ya. Kalau memang ya di mana-mana kita ibadah aja niat dulu kan. Iya. Lah kan agama mengajarkan memulai sesuatu hal itu niat dulu yang diutamakan. Kalau niatnya udah nggak kuat ya kamu kayak bangun pondasi rumah ya nggak kuat lah. Seperti itu. Ngapain bicarakan pernikahan? Gimana? Nggak apa-apa kan relate kan? Enggak, masa SMA Anda gimana? Nggak menyenangkan dah intinya. Aku pengen tahu gitu loh, kamu diapain aja di sekolahmu? Yang nggak jelas nggak punya teman kan? Teman paling 1-2 aja. Kenapa nggak mau temenan sama kamu? Nggak tahu mungkin karena aku bodoh mungkin ya nggak tahu juga ya. Kamu kan suka kimia. Iya kan cuma suka doang. Di sekolah tuh ya, gurunya tuh gemes banget. SMA SMP? SMA. Guru kan aku masih dapat berarti kan? Gurunya tuh sering digodain gitu dia. Siapa cok? Gimana ya, guru tuh kayak kecil-kecil cabi gitu loh. Pelajaran apa ini? Bu siapa ya? Bu biologi. Oh guru biologi. Iya bu, tapi bukan yang di situ ya. Ada lagi nih lain, beda dia. Ada kecil-kecil cabi gitu. Kan sekolah kita. Iya, bukan yang itu. Yang berkacamata? Ih lupa lah. Bentar loh kalau ngomong guru. Aku lupa karena cintaku ditolak sama dia. Enggak, ini pertanyaanku nih. Aku tadi mau nanya apa lupa cuy. Apa? Anjir lupa. Guru sekolah. Lupa anjir. Jadi setelah pokoknya sekolah itu masa sekolah kami berdua ini nih benar-benar tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan sama sekali. Nggak seperti orang-orang katakan masa SMA adalah masa emas. Bagi kita berdua itu adalah masa yang paling buruk. Yang sebenarnya kalau aku pribadi nggak dari SMA, dari SD. Dari SD. Perjalananmu dari SD kamu mulai tidak menyenangkan itu. Pertama aku dibully itu kelas 3, ingat banget aku. Kelas 3 SD dibully aku. Di zaman itu kan ini ya, bawa koper-koper gitu nah. Ada tas yang kan? Tas yang koper-koper tuh kan? Enggak, mereka ini nggak tahu zaman gitu keren banget pakai koper tuh. Maksudnya gini, pokoknya di zaman itu ya pokoknya keren banget lah. Ya, cukup tua lah kita berdua intinya. Jadi kayak bagus banget gitu loh. Ketika aku bawa itu kan, langsung, wih bagusnya ini dipukul-pukul gini. Mantapnya, mau kerja di mana bos? Gila gak sih? Baru pernah tuh. Kelingkingku sampai kejepit gitu. Diapain? Ya maksudnya lagi dimain-mainin kan, baru jangan lah, baru kejepit anuku. Anjir. Kayak gitu. Gila. Itu kelas 3 SD tuh. Wuh. Dari SD berarti kamu mendapatkan hal itu? Iya, dikasih gitu-gitu loh. Baru pengen marah nggak sih sebenarnya saat itu kayak? Di saat itu gak suka gini, teman-teman bercanda-canda aja sebenarnya. Cuman kan kita belum tahu namanya bullying kan, seperti itu. Ya aku kayak ya udah sih, gitu loh kayak nggak ambil pusing lah gitu loh. Kayak itu udah bagian dari kehidupan sekolah, kayak gitu kan. Terus berjalannya waktu kelas berapa ya? 4 atau kelas 5 aku lupa. SD juga? SD, masih SD. Ada topi. Sampai sekolah? Sekolah kita kan tingkat tuh. Iya. Diambil topi dilempar dong. Memang kadang-kadang kelakuan itu nggak normal. Aku nggak paham kadang-kadang. Jadi apa ya? Nggak paham gue. Sekolah kita ini tingkat kayak, Heroes. Tingkat 2. Ini topi diambil, dilempar dong. Gitu. Senak jidat gitu kan? Senak jidat gitu loh. Wah, sepatu juga. Ya. Sepatu juga. Ya mereka mungkin bercanda gitu, tapi ya kenapa mereka melakukan hal itu gitu untuk kesenangannya gitu nah. Itu kan kayak, entah aku nggak tahu ya temanku psikopat atau gimana tuh. Dia menyiksa orang, maksudnya gini, menyiksa orang tapi bahagia. Tapi aku di situ juga kayak ketawa-ketawa aja gitu loh. Jangan nah, kok bisanya ini loh. Terus kamu turun ngambil? Aku turun ngambil kayak gitu loh. Terus habis itu, dulu itu zamannya gini, World Wrestling. Iya, World Wrestling. WWE. Iya, dulu sering banget aku baru iya gitu-gitu. Iya,
tangan pusing. Kamu selalu jadi korban? Iya, jadi ada satu temanku itu, karena dia sendiri yang nonton duluan kan. Habis itu dia praktekin. Gina, dia beneran katanya. Kan dia manggil aku kayak gitu kan. Yuk diputar. Dikasih gitu dong. Aku baru aduh, ya gitu kan ceritanya kayak gitu. Ya maksudku gini, ngapain kamu lakukan hal itu gitu kan. Kita nggak tahu ya di masa itu kan. Iya. Terus ya udah sih aku fine aja lah pokoknya gitu kan. Nggak ambil pusing. Seperti itu. Ya udah beranjak sampai SMP. Masih kena juga. SMP masih kena. SMP masih dengan wrestling itu. Nggak tahu ya aku. 2000 berapa? Aku lupa SMP ku 9 berapa ya? 3 dong. 2000-an. Aku SMA 2000. 90-an. 90. Iya masih WW, aku juga dapat tuh. Pokoknya masih dengan wrestling itu lah pokoknya. Gimana ya? Dibaringin di meja. Ya, derong kan pasti kan. Terus gini dong. Wah, wih. Itu bodoh sih sumpah. Nggak tahu aku. Ya mungkin ini kita main-main ya Iya. kayak gitu loh. Cuman ya kenapa kita harus melakukan permainan penyiksaan gitu loh. Ya mungkin di zaman itu kayak wajar kali. Wajar. Tapi aku nggak paham juga kenapa. Ya mungkin zaman sekarang karena media sosial begitu kencang jadi sedikit kayak gitu udah laporan segala macem. Iya sih ya, zaman sekarang lah, seperti itulah. Pokoknya pembulian tuh nggak berhenti sampai lulus lah. Bukan sampai nggak lulus, sampai aku nggak naik kelas. Tuh baru berhenti lah. Segala SMP? pembulian SMA. Kan aku nggak naik kelas tuh sekali. Nggak naik kelas sekali gitu. Itu yang ngelakuin bully juga bukan? Maksudnya? Cuma siswa doang. Ya. Secara verbal ada. Panjang nih kalau aku ceritain nih. Jadi waktu SMA itu gini. Waktu SMA itu balap itu adalah keinginan semua orang. Semua anak-anak sekolah tuh pengen ikut balap gitu. Terus aku ini yang kroco ini mencoba masuk di circle-nya mereka gitu kan. Ya gimana sih? Berarti itu udah punya motor belum? Waktu itu motor bapak punya kan. Yang kasih? Iya, yang KZ itu. Mau masuk ke situ, berdoa. mau masuk ke apa namanya? Circle itu. Ya gini. Ya, aku inget banget ya. Aku tuh kayak, iya sini kamu sini. Jadi kayak seolah kayak bocah dia gitu nah. Ya sudah sini masuk sini gitu kan. Oke ya. Terus disuruh yang aneh-aneh. Terus disuruh catatin catatan. Ingat banget aku disuruh. Tapi satu angkatan berarti kan? Satu angkatan. Iming-imingnya tuh gini. Nanti kamu ku jadikan kru di road race, pit crew. Gila. Udah ngedorong motor ngerasa keren tuh anjir. Bahagia. Wah, bahagia banget kan aku. Ya namanya masih bocah SMA tuh kayak wah. Dan di zaman itu biar mereka tahu ini, maksudnya itu road race itu menjadi kasta tertinggi ya, lah. Maksudnya gini, itu menjadi hype banget lah pokoknya. Bisa ikut race gitu kan. Wah, seneng banget lah. Terus dipalakin, beliin makanan. Nanti kamu ku jadikan pit crew. Nah, ada suatu saat ada road race di sini dan sedihnya nggak diajak nih. Anjir. Bener-bener nggak diajak. Maksudnya bener-bener kayak dilupakan gitu nah. Terus setelah road race itu kamu ada ketemu mereka lagi enggak? Gini. Kenapa kamu nggak bilang ajak aku? Dia bilang apa ya? Wah, sorry Imran, lupa. Kayak bilang gitu. Teman yang brengsek. Wah, Tapi bersyukur kamu dapat pelajaran dari hal itu kan. Ternyata teman tuh ya maksudnya banyak macamnya. temen itu nggak banyak macamnya gitu. Kayak nggak semua teman baik lah kayak gitu. Tapi abis itu tetap berlanjut. Minta tolong catatin lah, bawain tas lah, kayak gitu-gitu lah. Sampai bawain tas. Bawain tas, kayak gitu. Tapi maksudnya gini, kan kebanyakan yang sekarang ini ya, maksudnya kebanyakan ketika orang dilakukan jadi korban bully, mereka akan melakukan lagi ke bawahnya kan.
Ya. Tapi yang aku lihat dari kamu, misalnya kita berteman udah cukup lama. Kamu tidak melakukan hal itu kepada yang lain. Aku nggak melakukan itu pada yang lain karena apa ya, kayak itu nggak penting dalam hidupku gitu loh. Kayak nggak berpengaruh. Untuk apa aku harus melakukan itu? Apakah berpengaruh dalam hidupku gitu loh? Untuk apa aku ini nyuruh orang mau melakukan apa? Nggak berpengaruh pada hidupku. Makanya nggak aku lakukan gitu. Ya palingan aku minta tolong sama teman-teman cewek kan. Iya. Aduh. Tolong dong, catatin dulu aku. Kayak gitu kan. Catat. Berarti kamu merasa ganteng saat itu ya? Nggak ada. Aku nggak merasa ya, maksudku gini, aku merasa berbaur sama angkatan bawahku. Karena aku nggak naik kelas nih. Enggak, bukan masalah bawah. Tadi kan kita bahas cewek kan. Kita bahas cewek. Enggak, maksudku aku merasa berbaur dengan angkatan bawahku ini. Dan aku kayak seneng aja gitu, mereka tuh nggak ngebully aku. Terus ya maksudnya aku diterima. Dengan pola pikir yang berbeda di angkatan mereka. Iya, beda pola pikirnya. Maksudnya ya udahlah, kamu teman kita, ayo sini gitu kan. Jadi aku suka minta tolong sama cewek-cewek gitu. Tolong dong catatin aku. Berarti kamu merasa gagah saat itu ya? Nggak merasa gagah sih, maksudku aku seneng punya temen tuh yang bener dicatatin dong, gila. Semoga sehat temenku itu. Sehat-sehat selalu lah untuk dia dan keluarganya lah. Berarti tapi ternyata masih ada teman yang baik kan sebenarnya? Iya, semua temen angkatanku yang aku nggak naik kelas tuh baik semua. Di angkatanku ini Ki, di angkatanku kemarin itu, waktu SMA itu. Aku satu-satunya orang yang masuk di dunia broadcasting. Seriusan? Nggak ada temenku yang terjun di dunia yang sama. Saking melencengnya aku. Pola pikir? Apa nggak pola pikir sih? Jadi kelas 2 SMA tuh aku pernah debat sama bapakku. Aku mau pindah ke sekolah. Muyak aku di sekolah ini, aku bilang. Seriusan kamu gitu? Iya, aku mau pindah tuh. Aku mau pindah, muyak aku di sekolah ini. Loh kenapa? Nah di sekolah kita kan kita nggak karena sekolah perusahaan ya, kita kan nggak bayar. Iya. Nah bapakku pakai alasan itu. Ngapain pindah situ? Kan bayar di situ yang di Pisangan. Nah, cuman aku tuh pengen kayak aku mau punya teman baru. Aku mau punya teman baru dan aku mau punya suasana baru gitu loh. Nggak dibolehin kan? Ya udahlah, aku pendam dan akhirnya aku berpikir kuliah pokoknya aku nggak akan mau sama anak dari Bontang. Aku nggak mau temanan, aku nggak mau gabung kayak gitu. Dan aku bakal ngambil jurusan yang lain. Kenapa aku bisa broadcast? Karena aku bikin film skate di 2004 itu. Dan nggak ada yang ngambil di sana? Nggak ada yang ngambil di sana. Nggak ada yang kepikiran di sana kan? Nggak ada yang kepikiran di sana. Teknik, perbankan, ekonomi, gitu-gitu loh. Iya. Pada umumnya. Makanya kenapa ke broadcast? Sebenarnya nggak ada rencana tuh broadcast. Tapi karena aku bikin film itu, akhirnya aku ke broadcast. Waktu TV radio. Dan aku bener nggak temenan sama anak Bontang. Karena aku udah kayak melampiaskan keinginanku yang di kelas 2 itu. Pengen punya hidup yang baru, maksudnya punya suasana yang baru, teman-teman yang baru gitu loh. Jadi akhirnya masuklah aku. Dan setelah kamu ketemu teman-temanmu barumu lebih menyenangkan ternyata? Lebih menyenangkan, aku lebih cepat bisa bahasa Jawa cepet gitu loh. Oh, wong Jawa sampean? Iya. Jawanya pun di. Temanku ngumpul pakai bahasa Jawa, langsung bingung aku langsung kayak. Jadi ini aku cepet gitu bahasa Jawa. Mengenal waktu itu kan kuliah di Jogja. Mengenal Jogja itu cepet. Jadi Jogja daerah mana? Waktu itu aku di ini ya, masih di Sleman. Waktu itu kos-kosanku masih di Sleman. Tahun berapa tuh baru pindah dekat Mandala Krida gitu. Kalau malam kemana? Malam main skate kan? Malam main skate. Oh, malam main skate. Iya. Malam sama cewek. Jaga warnet, ketemu orang open BO, apalagi? Hah? Mau apa? Ya, ketemu om-om jemputin cewek di warnet. Di warnet zaman itu ya? Iya, jam 2 malam. Jemput. Enggak, cewek itu di warnet sok-sok ngetik. Iya, enggak, dia nyewa billing gitu. Maksudnya itu sok duduk kayak entah ngapain lah ya. Ya kan sering dia. Jadi, mana Mbak? Anjing. Jadi kalau aku yang jaga malam, mana Mbak? Ketawa-ketawa apa kayak senyum-senyum gitu. Apa aku kerja di warnet kayak gitulah kehidupanku, bener-bener menyenangkan gitu. Tapi pernah ketemu anak Bontang juga nggak di waktu itu? Anak Bontang ketemu. Padang kan aku teman sama Padang. Iya, maksudnya selain Padang. Selain Padang Bowo. Selain yang aku Padang, Bowo yang aku kenal. Enggak, yang anu enggak. Enggak kenal. Enggak ada. Ya pokoknya bener-bener enggak ada anak-anak.
Angkatan yang punya aku tuh nggak ada. Nggak ada. Bener nggak? Gila. Bener-bener enggak, bener aku bilang enggak, pokoknya enggak. Yang di bawah-bawah iya ketemu. Ya itu Padang Bowo. Udah. Padang Bowo kan hampir satu server Ya, kan. Kayak gitu. Ya di tahun berapa itu? 2006 aku udah ini ke tempat Padang terus. Maksudnya mainnya sama Padang terus gitu loh. Di tahun 2004 aku baru kuliah tuh aku bener-bener nggak ada teman sama anak Bontang. Tapi pas 2005. sama Padang tuh rambut sudah miring. Sudah, udah gini rambutnya. Nanti aku munculkan fotonya biar senang sekalian. Ya, jadi Tapi celana sampai pantat. Ya. Boxer kelihatan. celana aduh enggak. Tapi boxer kelihatan ya. Boxer kelihatan, biar ditunjukkan gitu. Sebenarnya pembahasan kita apa ya ini ya? Ya kan perjalanan hidup. Perjalanan hidup ya. Ki 4 menit lagi. Ini memang kita buat videonya tuh agak-agak manual, jadi kita cuma kameranya dibalik gitu doang. Jadi biar bisa ngeliat diri Sampai sendiri. mana tadi? Oh iya, sampai ya itu pokoknya sampai kuliah itu dah. Nah kuliah masuk fase Iya. kerja. Aku kuliah udah kerja di warnet itu. Nah, ini maksudnya ini sekedar intermezzo aja ya. Maksudnya dalam artian kayak pernah dengar kabar teman-teman nggak? Apakah mereka kan kebanyakan kan yang teman-teman ya yang angkatanku juga mereka benar-benar kuliah nggak kerja nggak nyambi I nggak don't apa? care soalnya. Hah? Aku nggak peduli. Nggak pernah dengar kabarnya. Aku nggak peduli pokoknya. Nggak pernah Bukan dengar aku nggak peduli dengan keadaan mereka ya. Aku nggak mencari tahu gimana kabarnya. sama aku juga nggak tahu kabar temen-temen. Aku setelah lulus Aku temenan. Memang maksudnya nggak ada masalah. sebatas gitu. teman aja. Sebatas ya mengenal. Iya. Tapi aku nggak peduli. Maksudnya mau kamu gimana mau di sana, aku nggak. Gimana ya? Gini, aku nggak memilih mereka untuk menemani perjalanan hidupku di zaman kuliah. Aku lebih memilih orang lain, teman-temanku yang lain gitu. Karena biar aku dapat hal baru. Apa yang aku serap dari aku tempat singgah ini gitu. Apa yang aku serap. Kalau misalnya aku sama masih dengan teman-temanku, nggak bakal ada yang aku serap. Nggak bakal bener-bener selama aku singgah di kota itu nggak bakal ada yang aku serap. Karena pola pikirnya sama masih. Pola pikirnya sama, ya tingkah lakunya sama Iya. gitu kan. Dengan berteman sama orang lain, hal orang-orang baru, itu banyak yang kita serap. Banyak yang kita terima, kita pelajari kayak gitu. Salah satu pelajaran hidup di kota luar kemarin yang Gatal. yang masih kamu ingat dan atau yang kamu jadi panduan ada nggak? Maksudnya kayak dulu waktu di Jogja terus yang kamu kayak ingat itu pelajarannya apa? Wah banyak banget lah. Salah satunya? Wah susah, banyak sekali nih, banyak pokoknya. Salah satunya. Lupa. Kan banyak kan? Katamu banyak. Saking banyaknya tuh aku gini, aku nggak tahu maksudnya mungkin kata-kata mereka tuh yang apa namanya banyak yang membekas gitu, tapi aku apa ya? Kamu lupakan? Bukan aku lupakan gitu loh. Aku mengingat, aku lupa teman-temanku semua. Nanti aku tampilin nanti ya fotonya ketika teman-temanku ini yang ketika aku lagi pergi syuting. Nanti aku tampilin. Ada foto aku gini gayaku, pakai ngerokok di sini kan. Rambutku rambutku belum panjang. Belum panjang. Gitu. Tapi rambut panjang ada ya? Ada rambut panjang ada. Jadi ya pokoknya teman-temanku ini bener-bener orang-orang yang baterainya low ki. Nah, habis ini, Cak. Nah, habis ini kita cut dulu ya. Jadi ada temanku, namanya tuh Ato. Aku lupa nama aslinya. Di semester kan jadi aku masuk nih. Nah, itu temanku pertama kali di situ gitu nah. Rambutnya tuh gimbal gitu nah. Anjir. Iya. Terus temenan sama dia, rajin makan di angkringan gitu nah. Nah, dia ngajarin aku bahasa Jawa. Wah, Se-welcome itu ya? sewel kami itu Ki. Jadi misalnya aku bilang ini, aku orang duwe-duwe ki piye? Ya wes yo. Ini tak anuin. Ya gitu loh. Padahal tuh baru kenal situ. Gila gak sih? Seriusan? Jadi itu maksudnya gini, aku tuh sampai nyesal nomornya itu hilang gitu. Sedih gitu loh. Karena dia bener-bener temenku, maksudnya dia orang pertama yang kutemui di perantauanku, di tempat kuliahku. Dan dia tuh yang kayak bener-bener ya nganggap aku tuh kayak bener teman udah lama Tapi gitu. udah cari tahu. Jadi nomor tuh ada di handphoneku yang lama, tapi handphoneku tuh rusak gitu loh. Ya maksudnya di Instagram, di Facebook kamu cari. Nggak tahu namanya di Instagram apa. Jadi sebenarnya kita udah menghadirkan temen Indra. Kayak aja. Wah, Ato. Iya namanya Ato kan dia. Terakhir aku pernah nelpon dia. Dia itu kerja di kelurahan atau di kecamatan. Itu berapa tahun yang lalu? Foto KTP. Nggak tahu lah. Enggak, aku bukan merendahkan diri, enggak maksudnya kan. Nggak tahu. Aku nggak tahu jobnya apa di sana. Nggak tahu aku. Jadi dia. Itu 2000 berapa tuh? Ya itu 2004. Anjir lama banget tuh. 2004 aku masuk di kuliah broadcast TV radio, dia temanku
Jadi kayak, dia ngajarin aku apa? Foto dia yang apa namanya? Aku pernah ya, saking dia kayak nganggap aku bener teman, didatangin loh di kosku. Tangin ayo, mangkat nih, kayak gitu nah. Maksudnya bangun, ayo kuliah gitu loh. Sampai dijemput dong aku. Aku bilang kan, toh aku males aku ah. Ayo gitu dah. Jadi masuk ke kampus. Nah, terus ini ya. Di kampus itu aku lupa ada namanya siapa ya? Aduh, cewek cantik banget. Cantik banget. Siapa ya namanya? Nia apa ya? Nia. Jadi kalau misalnya Ato jemput aku kan, dia nelpon, "Kuliah enggak?" "Enggak, aku malas ah." "Enggak ada Nia." "Oh no, gitu nih. Ada kok, ayo. Tapi beneran ada? Enggak ada. Anjir. Cantik banget ya. Gimana ya? Ya gini, maksudku di zaman itu lihat dia tuh kayak ternyata ada yang manusia begini ya? Enggak, maksudku kayak iya cantik banget ya? Cantik banget gitu loh. Waduh. Jadi kita sudah hadirkan Lia. Nia. Wah, pokoknya itu menjadi bagian dari perjalanan hidupku ya yang sangat berkesan banget gitu lah. Di kotanya orang, merantau sendirian gitu loh. Ya, habis pas. Baterainya Waktunya habis. break. Waktunya break ini. Cas Tapi dulu. sih audio masih terekam nih ya. Ya kan dicas dulu dong semuanya. Matikan dulu ya.